Salam, selamat malam. Saya sampaikan kepada saudara-saudari para pendengar yang setia mendengarkan khotbah dari saya, Brother Itok Rumbayan, setiap Sabtu malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Haleluya. Kita mengucap syukur bisa kembali lagi mengudara pada malam hari ini. Setelah saya sampaikan khotbah yang terakhir pada minggu yang lalu, kami mendapatkan beberapa respon dari pendengar semuanya tentang pembaptisan air. Dan banyak hal yang mereka tanyakan kepada kami, dan tentunya kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan itu melalui SMS ataupun telepon. Dan itu sebabnya kalau kasih karunia Tuhan ada pada saudara dan saya, kita bisa berjumpa, atau mungkin kita bisa berkomunikasi panjang lebar melalui telepon, karena saya percaya pulsa telepon tidak terlalu mahal untuk saat ini, tergantung nomor HP saudara. Karena saya tahu bahwa subjek tentang baptisan air ini adalah salah satu subjek yang cukup sensitif di kalangan kekristenan, baik itu dari kelompok yang percaya kepada percik maupun mereka yang percaya kepada tenggelam. Dan ada sebuah pertanyaan yang mengatakan, wah Pak, kalau begitu selama ini kami semua salah, baik yang percik maupun yang tenggelam. Oke, sebelum saudara mendapatkan penjelasan yang lebih jauh lagi, maka malam ini saya akan mencoba untuk menjelaskannya dengan pertolongan Tuhan. Dan saya berharap saudara dan saudari mengujinya berdasarkan firman yang tertulis. Saya rindu Anda mengujinya berdasarkan firman yang tertulis dan bukannya menurut apa kata orang, atau apa kata pendeta, kata teolog, kata gereja, tetapi benar-benar menurut apa yang tertulis. Karena yang tertulis tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Dan kita harus mencocokkan pendapat dan ide dan pikiran kita menurut yang tertulis, karena yang tertulis ini adalah pondasi dari sebuah bangunan. Dan bangunan itu adalah bangunan rohaninya Tuhan, dan tentunya pondasinya adalah pengajaran para rasul, Efesus pasal yang kedua. Itu sebabnya jika saudara menguji akan baptisan air ini menurut pendapat gereja, orang lain, teolog, pendeta, dan lain sebagainya, maka Anda bukan sedang membangun rumah rohani Anda di atas pondasi yang telah diletakkan oleh Rasul besar Paulus, yang adalah pondasinya doktrin pengajaran para rasul, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Itu sebabnya dengan pertolongan Tuhan saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda semuanya. Itu sebabnya saya undang Anda untuk membuka Alkitab Anda di rumah. Kita baca di Matius pasal yang ke-28. Dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Bapa di surga, sebentar kami akan menyampaikan firman-Mu kembali dan menyampaikan hal subjek yang cukup sensitif dan sudah menjadi bahan pertentangan dan perdebatan selama berabad-abad lamanya di kalangan orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, yaitu tentang baptisan air. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah berjanji bahwa di akhir zaman ini Engkau akan mengutus Nabi Elia untuk memulihkan segala sesuatu. Dan itu sebabnya kami percaya bahwa Tuhan, baptisan air yang benar sesuai dengan firman yang tertulis, sesuai dengan perintah-Mu dan sesuai dengan apa yang sudah Engkau praktekkan sendiri oleh Roh Kudus melalui rasul-rasul-Mu yang kudus di gereja mula-mula, dan yang kemudian menurut sejarah, maka praktek baptisan air yang dulu dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus sudah tidak lagi dilakukan, dan itu terjadi penyimpangan. Dan kami sudah mendapatkan pelajaran tentang hal itu, bahwa penyimpangan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, termasuk di kalangan gereja mula-mula. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia. Mereka adalah orang-orang yang memutar balikkan akan tulisan-tulisan Paulus dan tulisan-tulisan yang lain. Mereka adalah nabi-nabi palsu
pengajar-pengajar palsu. Mereka adalah serigala-serigala ganas seperti yang engkau katakan di Matius 7 dan juga di Kisah Rasul pasal yang ke-20. Itulah sebabnya Tuhan, engkau membiarkan hal ini terjadi, tetapi engkau tidak akan membiarkan hal ini terus-menerus terjadi. Karena engkau menghendaki untuk mendapatkan gereja yang murni, gereja yang sama kualitasnya, pengajarannya, seperti yang engkau dulu sudah lahirkan dan nyatakan di gereja mula-mula. Itu sebabnya di akhir zaman engkau mengutus Nabi Elia untuk memulihkan salah satu pengajaran dasar yang sudah hilang dari pengajaran para rasul, yaitu adalah baptisan air di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengucap syukur Tuhan kalau malam ini kami boleh beroleh kesempatan untuk menjelaskan tentang kebenaran baptisan air yang sesungguhnya ini kepada para pendengar melalui radio Huta Ginjang, radio Anugerah Bonapasugit ini. Dan kiranya Tuhan, engkau menjamah para pendengar dimanapun mereka berada, memberikan pengertian dan menjelekkan mata rohani mereka, sehingga bisa melihat misteri tentang baptisan air yang sesungguhnya ini, sehingga mereka akan benar-benar mau mempraktekkan kembali seperti yang sudah dilakukan oleh gereja mula-mula. Maka dengan demikian mereka memiliki potensi untuk diselamatkan dan masuk menjadi bagian daripada tubuh mempelai wanita Yesus Kristus di akhir zaman yang siap bagi kedatanganmu yang kedua kali kelak. Tuhan, berkati usaha-usaha hamba-Mu dan tolong dan kiranya pewahyuan-Mu turun atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan dan berdoa. Amin. Baik, Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan kata-kata ini saudara. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sudah lihat di situ? Ajar mereka untuk melakukan semua yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Baptisan adalah perintah dari Tuhan kita. Dan Tuhan akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Inilah akhir zaman di zaman kita. Amin. Saya sudah menerangkan tanda-tanda bahwa kita hidup di akhir zaman sekarang. Jadi kalau baptisan air itu adalah sebuah perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka itu harus tetap dilakukan dengan cara yang sama sampai dengan akhir zaman. Oke, ayat yang lain yang hendak saya mau bacakan kepada Anda, Markus 16 ayat yang ke-16. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara lihat di ayat ini, kalau saudara percaya kepada firman ini, maka Anda akan mau melakukan perintah Tuhan, yaitu pembaptisan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Permasalahannya hanyalah Anda hanya perlu melakukan cara pembaptisan sesuai dengan yang dipraktekkan oleh Roh Kudus di dalam diri murid-murid rasul-rasul Yesus Kristus di Pentakosta yang pertama. Baik, saya lanjutkan lagi. Kata baptis berasal dari bahasa Yunani baptizo yang artinya tenggelam. Kata baptis berasal dari bahasa Yunani yaitu baptizo yang artinya tenggelam, masuk ke dalam air. Saudara bisa melihat contohnya di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, yaitu tentang sida-sida dari Ethiopia, di mana Roh Kudus membawa Filipus untuk menemui sida-sida itu, dan kemudian Filipus membaptis sida-sida itu ke dalam air. Kisah Para Rasul 8 ayat 36 sampai 38. Nah, kalau kita kembali ke perjanjian lama, maka kita melihat bahwa di perjanjian lama juga sudah ada pralambang tentang baptisan air.
Kita lihat di 1 Korintus 10 ayat yang kedua. 1 Korintus 10 ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Musa adalah pralambang Kristus. Maka untuk menjadi pengikut Musa, maka orang-orang Israel di perjanjian lama, mereka harus dibaptis di dalam awan dan dalam laut. Bagaimana caranya? Ketika mereka keluar dari ketika mereka keluar dari Mesir, maka orang-orang Israel menyeberang Laut Teberau atau Laut Merah, dan di samping kanan dan kiri mereka adalah dinding air, Laut Teberau. Jadi mereka masuk ke dalam air, mengikuti Musa untuk dibawa masuk ke tanah perjanjian. Maka dengan demikian, kalau Musa adalah pralambang Kristus, untuk menjadi pengikut Kristus, maka saudara dan saya juga harus dibaptis ke dalam air. Saudara paham? Kemudian, baptisan air itu adalah hal yang sangat penting untuk dikerjakan di dalam kehidupan seorang Kristen. Sebab baptisan air adalah sebuah proklamasi kepada dunia bahwa sekarang Anda dan saya adalah seorang anak Allah, dan bahwa Anda sudah bertobat dari dosa-dosa dan pelanggaran Anda, dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda secara pribadi. Jadi baptisan air itu adalah hal yang sangat penting. Hal yang lain yang ingin saya sampaikan pada Anda, baptisan air bukanlah kelahiran baru. Baptisan air bukan lahir baru. Baptisan air, lahir baru adalah lahir baru. Sebab tidak ada air di dunia ini yang bisa menyucikan manusia dari dosa selain darah Kristus. Jadi baptisan air adalah simbol di mana kita dikuburkan bersama dengan Kristus dan kita bangkit bersama dengan Kristus. Pada saat saudara dan saya masuk ke dalam air, dikuburkan, keluar dari dalam air, bangkit. Saudara paham? Jadi baptisan air bukanlah lahir baru. Haleluya. Dan baptisan air adalah merupakan sebuah bagian dari proses sebuah kelahiran baru. Kemudian kita akan melihat ayat firman yang lain, di mana Tuhan Yesus memberikan perintah di Matius 28, dan kemudian ketika Roh Kudus turun ke atas 120 orang murid di loteng Yerusalem, maka Petrus adalah pengkhotbah yang pertama di perjanjian baru, dan dialah seorang yang juga memberikan jawaban kepada orang-orang Yahudi ketika mereka bertanya kepada Petrus dan murid-murid yang lain, apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Maka Petrus menjawab mereka dengan jawaban di Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana seorang Petrus, dia yang dulunya menyangkal Yesus 3 kali, bagaimana seorang Petrus yang berdosa dan yang sekarang dipenuhi oleh Roh Kudus bisa memberikan jawaban yang benar, bisa memberikan jalan keluar yang benar kepada orang-orang Yahudi yang didapati sudah berdosa karena menyalibkan Mesias mereka. Di mana Petrus tadi sudah saya katakan menjawab, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu. Maka kita harus melihat ke belakang pada saat Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan para murid, maka di Matius 16 Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan para murid. Matius 16 ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia, atau dalam bahasa Inggrisnya, sebab bukan darah dan daging yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu,
engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sudah perhatikan ayat 19. Tuhan Yesus memberikan kunci-kunci kerajaan surga kepada muridnya, yaitu Petrus. Bukan kepada Yohanes, kepada Paulus, atau kepada Filipus, atau kepada murid yang lain, selain kepada Rasul Petrus. Itulah sebabnya, pada waktu Petrus pada hari Pentakosta dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mampu untuk membuka pintu kerajaan Allah itu, untuk bisa orang-orang masuk ke dalamnya, dan untuk membuka pintu, dan Yesus adalah pintu, Yesus katakan, aku adalah pintu, maka untuk membuka pintu, Anda dan saya memerlukan kunci. Dan menurut Matius 16, Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan kunci-kunci kerajaan surga itu kepada Rasul Petrus. Jadi apa yang dilakukan oleh Petrus di Pentakosta yang pertama itu, pada waktu Roh Kudus tercurah, adalah Petrus sedang membuka kunci pintu untuk masuk ke dalam Yesus Kristus, masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara paham? Dan sekarang, alasan kunci-kunci itu diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus adalah sebab Petrus adalah seorang yang tidak terpelajar, namun yang memiliki pengertian yang benar tentang Allah oleh pewahyuan Roh, dan Petrus adalah seorang yang bersandar kepada Tuhan, dan dia tidak mendapatkan kunci itu, pengertian tadi, pengenalan akan Tuhan. Petrus tidak mendapatkannya melalui manusia, melalui darah dan daging, melalui seminari, ataupun dari sekolah Alkitab manapun, atau dari sekolah teologi manapun. Saudara paham? Petrus mendapatkan pengenalan akan Tuhan dengan cara yang benar adalah karena Roh Kudus, Tuhan sendiri yang memberikan kepada dia. Maka hal yang sama yang diharapkan oleh Tuhan kepada saudara dan saya adalah kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus di dalam firman-Nya, bukan karena kita pandai-pandaian, bukan karena kita terpelajar, bukan karena kita berpendidikan tinggi, bukan karena saya masuk sekolah teologi, Alkitab, dan lain sebagainya. Saya tidak menentang semuanya itu baik-baik saja. Tetapi Anda hanya bisa mengenal Tuhan kita dengan benar adalah melalui pewahyuan Roh Kudus, seperti yang didapatkan oleh Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain. Dan di Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-13, dikatakan di situ bahwa Petrus dan Yohanes, keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Haleluya. Beberapa kali sudah saya katakan kepada Anda, tidak tergantung apakah Anda terpelajar, berpendidikan, atau tidak berpendidikan, tidak ada hubungannya di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Yang perlu Anda dan saya lakukan, miliki adalah percaya dan ada kerendahan hati untuk mau percaya kepada firman Tuhan. Nah, pada waktu Petrus berkhotbah di Serambi Salomo pada saat Pentakosta yang pertama, maka pada saat itulah pintu kerajaan Allah dibuka. Dan Petrus yang memegang kunci-kunci kerajaan surga itu membuka pintu tersebut. Maka dengan demikian, orang-orang yang mau percaya dan yang mau mengikuti apa yang menjadi perkataan rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus, maka mereka memperoleh jalan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan jalan untuk masuk ke sana hanya ada satu jalan. Saudara paham? Hanya ada satu jalan. Sebab Yesus Kristus hanyalah oknum tunggal. Tidak ada pribadi atau oknum yang lain. Saudara paham? Kita tidak mengenal yang namanya Tritunggal atau Trinitas, tiga pribadi atau tiga oknum. Kita mengenal
3 jabatan atau 3 status atau 3 gelar di dalam diri satu orang Allah, di dalam diri satu Tuhan Yesus Kristus. Dan Petrus membuka jalan tersebut. Dan kunci-kunci yang dipakai adalah Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, kunci yang pertama, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu. Kunci yang kedua, dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Anda akan menerima kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kunci yang ketiga. Amen. Dan semuanya menunjuk kepada satu kerajaan rohani yang adalah kerajaan Allah, di mana Yesus Kristus adalah raja atas kerajaan rohani tersebut. Dan jikalau Anda mau masuk ke dalam kerajaan itu, Anda harus mengikuti prosedur, cara, ketentuan yang sudah ditetapkan Tuhan dan yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam diri Rasul Petrus dan rasul-rasulnya. Saudara paham ini? Haleluya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maka dari sini saudara bisa melihat, jika kita belum dibaptis, tenggelam, baptiso, di dalam nama Yesus Kristus, bukan di dalam gelar-gelar, status jabatan, yaitu Bapa dan Roh Kudus. Jika kita belum dibaptis di dalam nama Yesus Kristus tanpa embel-embel yang lain, maka dosa Anda belum diampuni. Dan janji yang Tuhan sudah nyatakan di perjanjian lama, janji yang Tuhan Yesus sudah janjikan di Yohanes 14, tentang akan datangnya penolong atau penghibur itu, yaitu Roh Kudus. Janji akan datangnya Roh Kudus, dan saudara bisa mendapatkan Roh Kudus jika Anda mengerjakan seperti yang sudah Tuhan suruhkan melalui rasul-rasulnya. Apa tadi yang Tuhan suruhkan? Matius 28, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di Kisah Rasul 2 ayat 38, maka praktek daripada perintah Tuhan Yesus dikerjakan oleh para murid, baptislah di dalam nama Yesus Kristus, maka kamu akan beroleh karunia Roh Kudus, tunggal. Karunia Roh Kudus berbicara tentang Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Sudah paham? Dan janji untuk menerima Roh Kudus itu, janji itu berlaku sampai dengan akhir zaman. Itulah sebabnya ketika terjadi penyimpangan penyelewengan pada abad yang ketiga, tepatnya pada tahun 325 Masehi, ketika doktrin ajaran Trinitas muncul untuk pertama kalinya, maka otomatis ajaran Trinitas mengubah juga praktek atau cara pembaptisan air yang benar, seperti yang sudah dipraktekkan oleh rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus. Maka di akhir zaman, apa yang sudah diselewengkan itu dipulihkan melalui pelayanan Nabi Elia. Maka di zaman akhir inilah, ketika Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan kepada siapapun yang mau percaya dan yang mau dipulihkan untuk bisa melakukan praktek pembaptisan yang benar, seperti yang dulu sudah dikerjakan di Kisah Para Rasul. Dan janji itu masih berlaku sampai dengan hari ini, sebelum pintu kasih karunia Allah bagi bangsa di luar Yahudi ditutup. Di Kisah Rasul 2 ayat 39 dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu bagi orang-orang Yahudi, dan bagi anak-anakmu bagi orang-orang Yahudi, dan bagi orang yang masih jauh, orang-orang di luar Yahudi, kita, saudara dan saya, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah
kita. Saudara paham? Janji itu masih berlaku jika Anda mau percaya dan mau mengerjakan apa yang Tuhan sudah perintahkan dan suruhkan itu. Jadi, sekali lagi saya ulangi, Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi saudara tidak bisa hanya mengandalkan saya percaya dan saya selamat. Bukti orang percaya adalah melakukan perintah Tuhan Yesus. Dan baptisan air di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah perintah dari Tuhan dan saudara harus mengerjakannya atau Anda akan binasa. Baik, saya akan bacakan kembali ayat firman Tuhan yang berbicara tentang pemulihan segala sesuatu. Kisah Rasul 3 ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Matius 17 ayat yang ke-11, jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Saudara paham? Jadi, melalui pelayanan Nabi Elia, maka baptisan air yang benar akan dipulihkan di akhir zaman, sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Baptisan air yang mula-mula yang dilakukan oleh para murid yang sudah dipenuhi oleh Roh Yesus Kristus adalah Kisah Rasul 2 ayat 38, seperti yang tadi sudah saya bacakan, saya ulangi kembali. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oh, tidak saudara. Saudara tidak menemukan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus di Kisah Rasul 2 ayat 38. Karena Roh Kudus, Roh yang ada di dalam Yesus, yang sekarang ada di dalam diri para murid, berkata demikian. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu. Itulah cara pembaptisan yang mula-mula yang dikerjakan oleh Roh Kudus, Roh Yesus yang ada di dalam diri para rasul. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda baptisan air di dalam nama Yesus Kristus yang tercatat di kitab Kisah para Rasul. Ada 9 ayat. Saudara bisa catat pada saat ini. Baptisan air yang dilakukan oleh gereja mula-mula terdapat di Kisah Rasul 2 ayat 38. Baptisan air inilah baptisan air di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ataupun Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Dan baptisan air ini dilakukan dengan baptiso, tenggelam, bukan percik. Saya katakan dengan tegas, bukan percik, tapi tenggelam. Sekarang tergantung kepada Anda. Anda mau mengikuti perkataan gereja atau Anda mau mengikuti perkataan Tuhan Yesus Kristus yang tertulis di dalam firman-Nya. Baik, Kisah Rasul 2 ayat 38, Kisah Rasul 8 ayat 16 dan 36, Kisah Rasul 9 ayat 18, pasal 22 ayat 16, Kisah Rasul 10 ayat 48, Kisah Rasul 16 ayat 15 dan 33, Kisah Rasul 18 ayat 8, Kisah Rasul 19 ayat 5. Saudara lihat, saya sudah tunjukkan banyak ayat firman yang menunjuk kepada baptiso tenggelam dilakukan di dalam nama Yesus Kristus, bukan dilakukan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Sebelum saya tunjukkan perkataan-perkataan yang lain, saya mau katakan bahwa baptisan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, atau baptisan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah baptisan cara Trinitas atau Tritunggal. Dan sudah saya sebutkan pada minggu yang lalu, tidak ada istilah Trinitas di dalam Alkitab
Anda dan saya. Dan firman Tuhan katakan, jangan tambah, jangan kurang. Dan sudah saya tunjukkan banyak firman ayat di Kisah Rasul tentang praktek pembaptisan air di dalam nama Yesus Kristus. Dan Alkitab katakan, satu perkara sah jika ada 2 atau 3 saksi. Dan sudah ada lebih dari 3 ayat menunjuk kepada satu perkara, yaitu baptisan air di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baptisu tenggelam, bukan percik. Berarti baptisan air yang dipraktekkan oleh para rasul di Kisah Rasul dengan cara tenggelam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang sah. Di luar itu tidak sah. Dan di luar yang tidak sah, tentunya Anda tidak bisa masuk ke dalam kerajaan rohani yang Tuhan sudah janjikan bagi mereka yang mau percaya dan yang mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Dan kenapa terjadi penyimpangan terhadap baptisan yang mula-mula ini adalah karena Kisah Rasul 20, Yudas 1 ayat 3, dan di banyak ayat yang lain ada serigala-serigala ganas, pekerja-pekerja palsu, rasul-rasul palsu, pengkhotbah-pengkhotbah palsu yang menyelewengkan apa yang sudah dilakukan pada awal mulanya. Baik, sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda melalui pembuktian sejarah, di mana sejarah membuktikan bahwa pembaptisan air yang mula-mula dilakukan dengan cara baptiso, tenggelam, dan dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sejarah menyebutkan juga bahwa sudah terjadi penyimpangan terhadap yang mula-mula. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Saya bacakan dari kutipan sejarah yang dituliskan di Ensiklopedia Britannica, halaman 365. Ensiklopedia Britannica, halaman 365, edisi yang ke-11. Dikatakan di situ, rumusan baptisan sudah diubah dari memakai nama Yesus Kristus menjadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus oleh Gereja Katolik pada abad ke-3. Sudah paham? Sejarah mencatat rumusan baptisan sudah diubah dari memakai nama Yesus Kristus, diubah menjadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus oleh Gereja Katolik pada abad ke-3. Ingat saudara, ini bukan perkataan saya, ini adalah menurut sejarah. Kemudian, di kutipan sejarah yang lain, dituliskan di Ensiklopedia Britannica, volume 3, halaman 82. Di setiap sumber-sumber tulisan kuno selalu menyatakan bahwa baptisan selalu dilakukan dalam nama Yesus Kristus. Sudah paham? Oke, kutipan sejarah yang lain saya bacakan dari Kani Encyclopedia of Religion. Ensiklopedia Keagamaan tulisan Kani, halaman 53. Disebutkan di situ, gereja mula-mula selalu membaptis dalam nama Tuhan Yesus, sampai dengan berkembangnya ajaran Trinitas pada abad ke-3. Saudara lihat, gereja mula-mula selalu membaptis di dalam nama Tuhan Yesus, barulah kemudian muncul ajaran doktrin Trinitas atau Tritunggal pada abad ke-3. Saudara lihat, abad ke-3 berarti 300 tahun sesudah Tuhan Yesus, 300 tahun sesudah para rasul. Saudara paham? Berarti dengan demikian, melalui sejarah, saudara dan saya ditunjukkan bahwa para rasul, Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menyebut atau mengajarkan doktrin atau ajaran Tritunggal atau Trinitas.
Karena ajaran Trinitas sendiri baru muncul 300 tahun sesudah kematian Tuhan Yesus dan Rasul-Rasul Kristus. Jadi siapa yang benar sekarang? Saudara sendiri yang menjawab. Baik, kutipan sejarah yang lain saya bacakan dari Ensiklopedia Katolika. Ini tulisan dari Gereja Katolik sendiri. Ensiklopedia Katolika, volume 2, halaman 263. Disebutkan di situ, disinilah Katolik mengakui bahwa baptisan dirubah oleh Gereja Katolik. Saudara paham? Disinilah Katolik mengakui bahwa baptisan dirubah oleh Gereja Katolik. Wow, betapa beraninya sebuah gereja merubah perintah Tuhan. Saudara lihat, firman Tuhan yang sudah dituliskan dari perjanjian lama dan perjanjian baru adalah ya dan amin. Tidak boleh ada seorang pun atau yang mencoba merubah akan apa yang sudah dituliskan tersebut. Karena apa yang dituliskan di dalam Alkitab kita itu bukan tulisan karya manusia, tapi itu adalah tulisan daripada Roh Kudus yang diam di dalam para penulis-penulis Alkitab. Sekarang, berani-beraninya manusia mencoba untuk merubah satu perintah atau hukum saja yang sudah ada di Alkitab. Oh, saudara, jangan tambah dan jangan kurangi isi Alkitab. Saya ulangi lagi pernyataan daripada Ensiklopedia Katolika. Disinilah Katolik mengakui bahwa baptisan dirubah oleh Gereja Katolik. Ingat saudara, ini bukan perkataan saya. Dan saya harap Anda tidak salah mengerti. Saya tahu di Tanah Batak banyak mereka yang mengikuti ajaran Katolik. Dulu saya pun Katolik. Keluarga saya masih banyak yang Katolik. Tapi saya tidak membenci orang-orang Katolik. Saya mengasihi orang-orang Katolik. Dan bukti kasih saya kepada orang Katolik maupun kepada siapa saja yang sudah salah di dalam mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan tentang baptisan air, bukti kasih saya adalah saya berani dan dengan pertolongan Tuhan memberitakan apa yang benar melalui radio ini. Supaya banyak orang mendengar. Karena kasih adalah memperbaiki dan mengkoreksi apa yang salah. Saudara paham? Saya tidak membenci orang-orang Katolik. Tapi Alkitab katakan, Tuhan membenci sistem buatan manusia, ajaran buatan manusia yang menyebabkan umat Tuhan menyimpang, menyeleweng dari ajaran yang benar. Itulah yang Tuhan benci. Saudara paham? Baik, kutipan yang lain yang saya ambil dari Kamus Alkitab, Dictionary of the Bible by Scripture, volume 1, halaman 241. Disebutkan di situ, bentuk kata-kata yang asli adalah di dalam nama Yesus Kristus atau Tuhan Yesus. Baptisan dengan cara Trinitas, Tritunggal adalah perkembangan yang selanjutnya. Sudah lihat, masalahnya adalah bukan perkembangan yang baik, tapi perkembangan yang menyeleweng. Karena apa yang Tuhan sudah taruh pada awal mulanya, Tuhan tidak pernah merevisi atau merubah apa yang Tuhan sudah mulai dari awal mulanya. Apa yang Tuhan sudah mulai dari awal mulanya akan terus Tuhan pertahankan, haleluya, sampai dengan kesudahan zaman. Tapi Katolik Roma sudah merubah apa yang Tuhan sudah mulai dari awal mulanya. Baik, kutipan sejarah yang lain saya ambil dari Hastings Encyclopedia of Religion. Ensiklopedia Agama tulisan Hastings. Volume 2, halaman 377. Disebutkan di situ, baptisan Kristen dilakukan dengan memakai kata-kata di dalam nama Yesus. Pemakaian rumusan Trinitas
pemakaian kata Trinitas, istilah Trinitas, yang demikian tidak dianjurkan di sejarah gereja mula-mula. Baptisan selalu di dalam nama Tuhan Yesus sebelum masa Justin Martyr, sesudah rumusan Trinitas dipakai. Sudah lihat? Di gereja mula-mula bahkan istilah Trinitas tidak ada. Itu baru muncul sekitar 300 tahun setelah kematian para rasul. Kemudian kutipan yang lain dari sejarah, saya bacakan dari Hastings Encyclopedia of Religion, volume 2, halaman 377. Nama itu adalah sinonim kuno bagi oknum atau pribadi. Pembayaran selalu dilakukan di dalam nama seseorang yang menunjukkan kepemilikan. Oleh karenanya, seorang yang dibaptis di dalam nama Yesus menjadi milik kepunyaannya. Kamu adalah milik Kristus, Alkitab katakan. Nah, jadi saudara harus dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, karena Alkitab katakan, semua nama yang di sorga dan yang di bumi diberi nama Yesus Kristus. Itulah nama Tuhan kita. Sudah paham? Nama Tuhan kita bukan Yahweh, bukan Jehovah, karena semuanya itu adalah sebutan, bukan Elohim, bukan Adonai, ataupun yang lain, karena semuanya tadi hanyalah menunjuk jabatan, ataupun gelar, ataupun sebutan-sebutan, termasuk Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab nama Tuhan adalah Yesus Kristus. Dan jika Anda ingin masuk ke dalam keluarganya Tuhan Yesus, maka Anda harus dibaptis air tenggelam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36 dikatakan, Yesus yang kamu salibkan itu sudah menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi untuk bisa kita masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengenakan nama. Haleluya. Karena nama menunjuk pribadi. Amin. Bapa, Anak, Roh Kudus bukan nama. Itu adalah sebutan. Amin. Saya akan jelaskan nanti. Baik. Kutipan sejarah yang lain saya ambil dari New International Encyclopedia volume 22 halaman 477. Encyclopedia New International. Disebutkan di situ, perhatikan, dengarkan dengan seksama. Disebutkan di Encyclopedia New International, istilah Trinitas dimulai oleh Tertullina, seorang Bapa Katolik Roma. Istilah Trinitas dimulai oleh Tertullina, seorang Bapa Katolik Roma. Jadi bukan Paulus, bukan para rasul, bukan Tuhan Yesus, bukan para nabi yang memunculkan istilah Trinitas. Tapi istilah Trinitas atau Tritunggal dimunculkan oleh Bapa Katolik Roma yang bernama Tertullina. Baik, saya sudah sebutkan dan tunjukkan beberapa pernyataan-pernyataan, kutipan-kutipan sejarah berkenaan dengan munculnya ajaran Trinitas dan perubahan baptisan air dari yang memakai nama Tuhan Yesus Kristus diubah menjadi Bapa, Anak, Roh Kudus, atau yang sekarang di zaman ini dipraktekkan oleh gereja-gereja aliran Roh Kudus katanya, mereka membaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namun mereka toh tetap memakai doktrin atau ajaran Trinitas. Dan itu sama sekali tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab yang Anda dan saya pegang. Jadi, dengan munculnya ajaran Trinitas oleh Gereja Katolik Roma yang dimulai pada abad ketiga
sekitar 300 tahun setelah kematian para rasul, maka secara otomatis cara pembaptisan pun berubah dari baptiso menjadi percik. Itulah alasannya kita mendapati kenapa sebagian gereja membaptis dengan cara percik, bukan tenggelam. Dan juga terjadi perubahan dari yang sebelumnya memakai nama Tuhan Yesus Kristus, kemudian sekarang menjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara harus renungkan akan hal ini. Faham atau doktrin ajaran Trinitas atau Tritunggal tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab. Bahkan pemakaian istilah kata Trinitas pun tidak terdapat di Alkitab dari mulai Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan sejak abad ketiga itu sampai dengan akhir zaman, maka ada beberapa jenis baptisan yang dilakukan oleh gereja-gereja, yang mana sebagian masih percik, sebagian baptiso atau tenggelam. Namun, baik yang percik maupun yang tenggelam, mereka masih memakai doktrin atau ajaran Trinitas. Hanya ada satu kelompok gereja dari kelompok Pentakosta yang non-Trinitas. Dan aliran ini adalah yang disebut dengan kelompok Pentakosta Keesaan atau Pentakosta Serikat. Organisasi gereja ini cukup besar di dunia. Tapi problem yang sama mereka lakukan sebab mereka tidak mengenal Yesus Kristus dengan cara yang benar. Mereka hanya membaptis dengan cara Yesus saja, walaupun sudah tenggelam, tapi itu pun tidak pernah dipraktekkan oleh gereja mula-mula. Dan gereja ini pun tidak memiliki pengenalan yang benar tentang bahwa Tuhan akan mengutus Nabi Elia untuk memulihkan segala sesuatu. Dan notabene, kelompok Pentakosta Serikat atau kelompok keesaan Oneness ini di seluruh dunia, mereka sudah pernah mengenal langsung pelayanan William Marion Branham sebagai Nabi Elia di akhir zaman ini. Mereka sudah langsung berhubungan dengan oknum Elia di akhir zaman. Namun sejarah kembali membuktikan bahwa kelompok Pentakosta Keesaan Serikat ini tidak mau mengikuti sepenuhnya apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui pelayanan Nabi Elia di akhir zaman. Lagi-lagi, kalau saya menyebutkan hal yang seperti ini, saya hanya menyebutkan sebuah fakta dan sejarah, supaya kalau ada yang mendengar melalui radio ini, mereka yang menjadi jemaat atau hamba Tuhan dari kelompok gereja Pentakosta Serikat atau kelompok keesaan, saya berharap saudara bisa menyadari kesalahan kelompok ini. Dan berharap bahwa Anda tidak mengikuti yang salah, karena Tuhan di akhir zaman sudah memberikan jalannya yang benar, menunjukkan jalannya yang benar dengan cara Tuhan mengutus Nabi Elia untuk memulihkan segala sesuatu. Amen. Jadi pesan pemulihan segala sesuatu ini adalah untuk mereka yang mau percaya, tidak peduli dari kelompok manapun Anda berada. Amen. Karena Tuhan memiliki anak-anaknya, raja wali kecilnya, di berbagai macam jenis denominasi gereja yang tersebar di seluruh dunia di akhir zaman ini. Sudah paham? Jadi kembali lagi ke baptisan air. Baik yang percik, baik yang baptiso atau tenggelam, keduanya tetap tidak melakukan tepat seperti yang dulu pernah dipraktekkan oleh Roh Kudus di dalam diri rasul-rasul Yesus Kristus di gereja mula-mula. Haleluya. Jadi inilah kesempatan Anda dan saya untuk melakukan kembali praktek baptisan air yang benar sesuai dengan pondasi ajaran para rasul. Haleluya. Sebab kita tidak mau mendapat kutuk didapati karena kita bersalah sudah menambah dan mengurangi
isi Alkitab. Ulangan 12 ayat 32 berkata, segala yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Saudara lihat? Dan di Wahyu 22 ayat 18 dan 19 juga berkata yang sama. Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari kitab kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Saudara paham sekarang? Saya berharap Anda benar-benar merenungkan apa yang sudah diingatkan oleh Tuhan ini. Jangan sampai kita didapati menambah atau mengurangi isi Alkitab, sehingga kita benar-benar mendapatkan celaka yang dari Tuhan. Karena pelanggaran yang kita lakukan. Karena ketidakpercayaan kita terhadap firman Tuhan. Baik, sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda tentang doktrin Trinitas. Kenapa hal itu ditentang oleh firman Tuhan, dan kenapa istilah Trinitas tidak ada di dalam Alkitab, dan sudah dibuktikan melalui Alkitab dan melalui sejarah bahwa Trinitas bukanlah ajaran Yesus Kristus. Para nabi, Tuhan Yesus pada waktu di bumi, para rasul tidak pernah mengajarkan istilah Trinitas atau Tritunggal. Lalu bagaimana Trinitas ini kemudian bisa muncul, yang diperkenalkan pertama kali oleh Gereja Katolik Roma dan yang kemudian diikutin oleh gereja yang lain, baik Protestan, baik Metodis, baik Baptis, baik Presbyterian, dan juga diikutin oleh kelompok-kelompok sebagian besar gereja Pentakosta karismatik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Saya akan berikan sedikit penjelasan kepada Anda, dan saya masih banyak informasi yang cukup detail, terperinci mengenai hal ini, kalau saudara mau menghubungi kami langsung, atau bertemu bertatap muka, kalau Tuhan menghendaki. Trinitas sebenarnya adalah sebuah ajaran atau faham politeisme. Saudara tahu politeisme? Politeisme adalah percaya kepada banyak Tuhan atau banyak dewa. Dan tentunya ajaran politeisme diterapkan oleh para penyembah berhala. Kepercayaan politeisme dimulai oleh Kus. Di kitab Kejadian pasal yang ke-10, Kus adalah anaknya Ham. Dan kemudian ajaran politeisme ini disebarluaskan oleh anaknya Kus yang bernama Nimrod. Dan Nimrodlah seorang yang mendirikan kerajaan Babel. Dan yang kemudian kepercayaan politeisme ini menyebar ke seluruh suku bangsa yang ada di bumi ini ketika Tuhan menyerahkan manusia ke seluruh muka bumi oleh karena dosa mereka yang sudah sangat parah ketika mereka mencoba untuk bertemu dengan Tuhan dengan jalan mereka sendiri, yaitu dengan mendirikan menara Babel. Dan di dalam penyembahan politeisme ada 3 dewa utama yang mereka sembah. Dan di masing-masing suku bangsa, nama-nama para dewa ini tentunya berbeda-beda. 3 dewa utama ini di kebudayaan Mesir, dan di kebudayaan Yunani, dan di kebudayaan Eropa maupun Afrika, dan di tempat-tempat yang lain, Cina, India, dan lain sebagainya, itu berbeda-beda namanya, tapi menunjuk oknum yang sama. Sudah paham yang saya maksud? Dan kemudian, bagaimana kok bisa ajaran Trinitas ini menyusup ke dalam gereja mula-mula?
Alasannya adalah ajaran politeisme kekafiran ini menyusup ke dalam gereja mula-mula dengan munculnya faham atau doktrin ajaran Katolik Roma pada abad yang ketiga, dan kemudian gereja ini menyebarluaskan ajaran penyembahan berhala ini dengan memakai istilah Trinitas, Tritunggal, yang disalut atau yang dibungkus dengan istilah-istilah kekristenan. Saya ambil contoh. 3 nama dewa utama di dalam penyembahan berhala di suku-suku bangsa yang berbeda, kemudian disalut, dibungkus dengan nama-nama Kristen, dan memunculkan Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara paham? Dan kemunculan gereja Katolik Roma sendiri bukanlah sesuatu yang datang dari Tuhan, sebab itu hanyalah perpindahan atau perubahan dari kekaisaran Romawi penyembah berhala kemudian menjadi kepausan Roma, dan semuanya tercatat di kitab Wahyu. Saudara bisa cek di sana tentang binatang itu. Maka ajaran penyembahan berhala yang dipegang oleh kekaisaran Romawi, maka dengan demikian berubah nama-namanya ketika gereja Katolik Roma muncul ke permukaan pada abad ketiga. Saudara paham? Ingat, sekali lagi saya katakan pada Anda, saya tidak membenci gereja Katolik Roma, tapi saya hanya memberikan penjelasan tentang kebenaran menurut Alkitab dan menurut sejarah. Saudara sendirilah yang harus menguji kebenaran ini. Sehingga dengan munculnya gereja Katolik Roma, maka otomatis pembaptisan yang dulu dilakukan oleh para rasul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihentikan, di-stop. Dan oleh gereja Katolik Roma diubah menjadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara paham? Dan yang kemudian diteruskan oleh gereja-gereja yang sesudahnya yang muncul dari Katolik Roma yang adalah Protestan. Kita tahu Martin Luther dulunya adalah imam dari gereja Katolik Roma, dan yang kemudian dia memprotes dengan 95 tesisnya, dan kemudian dari Martin Luther muncullah ajaran Protestan dan menghasilkan organisasi Protestan. Kemudian muncul juga gereja Metodis, hasil dari ketidaksetujuan orang-orang percaya yang ada di Inggris terhadap kepemimpinan gereja Inggris atau gereja Anglikan yang dipimpin oleh Ratu Inggris, sehingga menghasilkan Metodis. Karena di situ muncul seorang tokoh atau seorang hamba Tuhan besar yang bernama John Wesley. Dan kemudian muncullah gereja-gereja yang lain, Presbyterian, Metodis Merdeka, Free Methodist, kemudian Baptis, dan lain sebagainya. Mereka mengajarkan tentang kekudusan, dan sampai kemudian muncullah aliran Roh Kudus, atau yang disebut dengan aliran gerakan gereja Pentakosta atau gerakan karismatik. Jadi saudara bisa melihat sejarahnya sekarang. Tapi semuanya mereka tetap memakai ajaran Trinitas. Baik, karena waktu kita terbatas, maka sekarang saya akan sudahi pertemuan kita malam ini, dan kita akan lanjutkan kembali untuk minggu ke depan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Bapa di surga, hamba sudah selesai menjelaskan sedikit tentang perubahan baptisan air yang dulu dilakukan oleh para rasul dan yang kemudian diselewengkan oleh suatu kelompok orang-orang tertentu yang menyalahgunakan kasih karuniamu, maka menghasilkan istilah Trinitas, dan otomatis baptisan air pun berubah dari Tuhan Yesus Kristus menjadi Bapa dan Roh Kudus. Maka di akhir zaman Tuhan, Engkau memulihkan yang benar. Haleluya. Melalui pelayanan Nabi Elia, dan kami mengucap syukur kalau malam ini kami sudah mendengar sebagian dari apa yang sudah diajarkan oleh Engkau melalui pelayanan Nabi Elia, William Marion Branham. Dan kami mau percaya dan hamba berdoa bagi para pendengar, kiranya Tuhan, mereka mau merenungkan dan mau percaya, mau menyelidiki akan kebenaran ini, dan berusaha untuk melakukan perintah firman-Mu ini
oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu menyelimuti dan melingkupi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan dan berdoa. Anda bisa menghubungi kami di nomor HP 0812 60228993 atau di nomor HP yang lain 0814974239. Brother Ito Rumbayan mengucapkan selamat malam, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda semuanya.